Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pak Kapus Datin, Pak Hasan, beserta jajaran narasumber saya melihat di sini dari beberapa kementerian, dari Menpan RB, dan tentunya semua peserta 5 kegiatan. Serta 5 kegiatan, tapi saya melihat pasti sebagian besar adalah para pengembang teknologi pendidikan dari seluruh penjuru Indonesia. Ini berbahagia sekali pada hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu bersama-sama untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. 5 kegiatan tadi yang disampaikan oleh Pak Hasan, dari mulai rapat koordinasi antar instansi pembina dan instansi pengguna, pejabat fungsional PTP, kemudian juga ada rapat terkait dengan workshop untuk pembatik yang nanti akan menghadirkan Pak Iwan, Dirjen GTK, kemudian rapat terkait dengan aset, penilaian SKP, dan juga untuk progres pengadaan sarana prasarana digital di Kemendikbudristek. Ini senang sekali bisa bertemu semuanya, dan mungkin saya akan meng-highlight terkait dengan kegiatan yang dengan para pengembang teknologi pendidikan. Ibu, Bapak, teman-teman semuanya, teknologi memainkan peran yang semakin dan semakin penting di dalam pendidikan. Terlebih lagi setelah adanya pandemi COVID ya, kita belum dimungkinkan untuk menyelenggarakan pendidikan tatap muka sepenuhnya. Kemudian juga pelatihan-pelatihan guru, pelatihan-pelatihan PTP juga belum bisa dimungkinkan untuk diadakan secara luring sepenuhnya. Oleh karena itu kita perlu melakukan banyak hal, penyesuaian. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa pandemi COVID-19 itu sudah mengganggu banyak hal, termasuk diantaranya perekonomian negara, yang membuat pemerintah Indonesia juga harus melakukan efisiensi terkait dengan pendanaan pendidikan. Oleh karena itu, lagi-lagi ini kesempatan baik, peluang baik untuk kita untuk memastikan bahwa layanan yang kita berikan kepada masyarakat itu juga semakin baik. Nah, dalam hal di konteks pendidikan, kita tahu bahwa pandemi juga banyak mengganggu aktivitas ekonomi keluarga, para orang tua. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang pendapatannya juga menurun. Konsekuensinya adalah banyak yang terganggu anak-anak kita untuk melanjutkan atau tidak pendidikan yang mereka peroleh. Dan di samping itu terkait dengan dampak pandemi ini lagi-lagi memperjelas adanya fenomena ketimpangan yang kemudian terangkat ke permukaan. Ini sebagai contoh saja bahwa anak-anak dari kelompok marginal itu ternyata semakin tertinggal dari teman sebayanya. Kemudian juga bukti lain bahwa anak-anak dari orang tua yang berpendidikan rendah tertinggal dari mereka yang orang tuanya memiliki pendidikan lebih baik. Kenapa? Mereka tidak punya resource yang cukup. Mereka tidak cukup gawe untuk bisa membuat mereka mengikuti seluruh pembelajaran jarak jauh yang sempat kemarin terjadi di Indonesia. Dengan PPKM sekarang yang memang sudah mulai membaik ya, tetapi faktanya masih belum bisa memungkinkan untuk kita untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara sepenuhnya. Hanya daerah-daerah yang dengan PPKM level 4, kemudian juga dengan PPKM level 3, tetapi dengan tingkat vaksinasi yang masih rendah yang dimungkinkan untuk pembelajaran tatap muka sepenuhnya. Kita punya tugas yang banyak teman-teman untuk memastikan bahwa mereka yang dari kelompok marginal, mereka dari yang kelompok bawah ini jangan sampai juga semakin tertinggal dari teman-temannya, dari keluarga yang mampu, yang bisa memberikan pembinaan secara lebih baik lagi. Dan untuk kita di Indonesia, dengan fakta bahwa dari sosial, ekonomi, budaya, masyarakat kita yang luar biasa variasinya, ditambah dengan fakta bahwa resource atau sumber daya di satuan pendidikan, di lembaga-lembaga yang kita miliki juga variasinya luar biasa, maka tidak bisa lagi one policy fits for all. Tidak mungkin lagi
satu kebijakan bisa digunakan sepenuhnya. Contohnya yang dilakukan oleh teman-teman di Pusdatin misalnya, ketika mengkoordinasikan penyediaan internet, subsidi internet tahun 2021 yang lalu. Kita tahu bahwa dari semua siswa, dari semua guru ternyata masih ada saja yang tidak memiliki akses untuk handphone maupun laptop, sehingga mau tidak mau mereka tidak bisa mendapatkan subsidi yang kita berikan. Nah, berarti ada sesuatu yang membuat anak didik kita, guru-guru kita juga semakin tertinggal dari teman-temannya. Nah, ini teman-teman dari PTP ini punya peran di situ, punya peran untuk memastikan melakukan berbagai adjustment supaya kebijakan-kebijakan yang kita berikan, yang kita laksanakan ini bervariasi untuk menyasar target-target yang berbeda-berbeda tersebut. Nah, kita tidak bisa lagi bekerja secara business as usual seperti kemarin-kemarin, yang lalu-lalu tidak bisa lagi seperti itu karena tantangannya sudah semakin berubah dan berubahnya juga semakin cepat. Ini menjadi tantangan buat kita semua, dan untuk itu maka percepatan untuk penyesuaian terkait dengan pembelajaran digital juga perlu dilakukan. Penyiapan SDM menjadi salah satu yang sangat-sangat diperlukan untuk memastikan tentunya semuanya bisa mengikuti perkembangan teknologi, semuanya bisa mengikuti penyesuaian dari kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi teman-teman yang bekerja, yang melayani wilayah-wilayah A, tentunya mungkin punya tantangan yang berbeda dari teman-teman yang melayani di wilayah B. Dan itu suatu yang tidak bisa kita hindari. Karena itu Pusdatin dan jajaran tentunya perlu untuk memastikan semuanya masing-masing ini bergerak untuk mendengar juga kebutuhan-kebutuhan di lapangan itu seperti apa. Dan yang tidak kalah pentingnya, Bapak dan Ibu sekalian, modul teknologi yang diimplementasi di masing-masing tersebut kan berbeda-beda ya. Jadi ini juga perlu ditangani nih oleh teman-teman Pusdatin. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah dalam melakukan pekerjaan kita, PTP juga tentu perlu mendapatkan pembinaan dari waktu ke waktu, baik itu dari instansi pembina PTP dalam hal ini di Kemendikbudristek maupun dari instansi-instansi pengguna. Aspek pengembangan juga tentunya disesuaikan dengan tugas masing-masing yang dari misalnya dari kementerian atau misalnya dari lembaga-lembaga atau satuan pendidikan. Ini kita pastikan itu terjadi. Dan saya yakin bahwa forum ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk diskusi lebih lanjut nih, mencari langkah-langkah yang baik gitu ya, membuat desain yang baik untuk memastikan bahwa semuanya bergerak menuju kepada PTP yang siap melayani sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan penggunanya, dengan berbagai macam keterbatasan yang dihadapi, tidak saja oleh kita sebagai PTP-nya sendiri, tetapi juga keterbatasan yang dialami oleh pihak-pihak yang menjadi pelanggan kita, yang menjadi beneficiaries dari program yang kita lakukan. Dan untuk program-program yang lain, rapat-rapat yang lain tadi Pak Hasan, tentunya ini juga perlu mendapatkan perhatian terkait dengan penilaian SKP. Kita ingin bahwa semua pegawai yang ada di Kemendikbudristek ini punya semakin bagus kinerjanya. Dan untuk itu perlu dilihat bagaimana sih hasil kinerja dari waktu ke waktu, mana saja area-area yang perlu diperkuat. Mungkin ada area-area yang keseluruhannya membutuhkan, tetapi juga mungkin ada kelompok-kelompok yang membutuhkan pengembangan di area-area yang berbeda. Ini barangkali juga perlu didalami lagi oleh Pak Hasan. Saya tidak punya catatan di sini berapa jumlah pegawai di bawah Pusdatin.
pasti seperti di tempat lain, ada staf yang dibiarkan saja berkembang dengan sendirinya, kemudian ada staf kalau nggak dioprak-oprak susah untuk bergerak. Nah, ini kita sama-sama perlu memahami bahwa dunia berubah. Pusdatin juga mengalami penyesuaian tugasnya. Sebentar lagi kan dengan tiga UPT yang kemudian melebur itu, dan fungsinya juga akan berubah untuk melayani terkait dengan pengembangan guru, maka ini juga perlu dilakukan penyesuaian. Mana saja sih area-area yang perlu diperkuat untuk melaksanakan tugas-tugas baru tersebut. Kemudian juga terkait dengan aset. Di mana-mana ya, di kementerian dan lembaga termasuk di Kemendikbudristek ini ada saja aset-aset yang masih belum tercatat dengan baik. Tanah-tanah bahkan di Kemendikbudristek ada yang cukup banyak di sana sini yang yang bermasalah dengan pihak yang lain. Kita ingin memastikan bahwa kita harus menjaga aset kita pastikan aset-aset yang kita miliki benar-benar didaftarkan, dan untuk aset-aset yang memang sudah tidak berfungsi, tidak bisa dimanfaatkan, untuk segera diproses untuk pelepasan aset tersebut, sehingga tidak lagi masuk di dalam daftar aset yang harus kita pelihara dari waktu ke waktu. Kemudian yang tidak kalah penting tadi juga workshop membatik. Ini kita siapkan nih teman-teman PTP juga yang bergerak di situ kan ya. Jadi pastikan bahwa guru-guru kita bisa melaksanakan tugas untuk menjadi bagian dari pengembangan pembelajaran, supaya mereka bisa mengikuti menguasai teknologi informatika untuk membantu mereka dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian juga yang tidak kalah penting nanti yang untuk satu lagi nih topik untuk pengadaan sarana prasarana untuk pengembangan platform di Kemendikbudristek. Ini tolong Pak Hasan untuk diseriusi ini supaya kita bisa segera mengeksekusinya, supaya juga platform-platform yang sudah kita siapkan dan kita rencanakan untuk dikembangkan dapat segera bulan ini, mudah-mudahan bisa segera juga dieksekusi. Saya rasa itu saja dari saya, Pak Hasan dan teman-teman. Kita pastikan ini berapa orang ini yang masuk di pertemuan hari ini, 710 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, tapi pasti semuanya punya kemampuan basic yang sama. Ini supaya bisa semakin kuat, semakin berkualitas, dan saya berharap teman-teman semua ini menjadi orang-orang pembelajar. Luar biasa ilmu di luar. Tidak perlu hanya yang dilakukan pelatihan oleh kita, yang dilakukan secara terstruktur, apalagi yang dilakukan dengan pembiayaan negara. Ilmu di luar banyak sekali. YouTube itu adalah salah satu guru utama saya juga di situ. Dan jangan lupa, rajin-rajinlah mencari literatur, mencari jurnal yang terkait dengan tugas teman-teman semua. Di situ banyak ilmunya. Dan menjadi pembelajar itu artinya kita terus-menerus meningkatkan kemampuan kita untuk melaksanakan tugas. Otak kita ini perlu terus diisi, perlu ditambah gitu ya. Yang lama-lama juga perlu mengalami unlearn, supaya mindset kita juga tidak stuck di satu ilmu saja, tetapi kita membuka diri untuk peluang-peluang ilmu yang baru, dan saya yakin dengan perkembangan saat ini banyak sekali hal-hal yang baru yang dilaksanakan misalnya oleh expert-expert di luar negeri, kemudian juga misalnya oleh guru-guru atau pengembang teknologi di negara lain yang kita bisa pelajari. Mungkin tidak semuanya bisa dilakukan adopsi karena memang konteksnya berbeda, tetapi dengan adanya asupan informasi yang semakin banyak, kita menjadi semakin tahu. Kita bisa mempraktekannya misalnya, mungkin ada hal-hal yang memang relevan dan cocok dengan situasi yang ada di Indonesia. Saya rasa itu saja Pak Hasan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.